Kisah seorang anak ya, yang dia di beberapa negara Arab ada yang sekuler juga, ada sekolah-sekolahan yang melarang anaknya untuk pakai jilbab di sana. Ini dulu ya, nggak tahu sekarang. Ini ada anak pakai jilbab. Akhirnya sama gurunya dimarahin. Sampaikan kepada dia, kalau engkau besok pakai jilbab lagi nggak boleh masuk. Pulanglah anak ini. Dia ngomong sama ibunya. Bunda, kata bu guru, kalau besok pakai jilbab lagi nggak boleh sekolah. Kata dia. Ibunya ngomong, nak, engkau tahu nggak siapa yang nyuruh engkau pakai jilbab? Karena kadang-kadang tuh anak taunya disuruh orang tua, disuruh ibu, disuruh bapak. Sang ibu ingin menanamkan tadi keimanan. Nak, yang nyuruhmu pakai jilbab ini Allah. Allah yang memberikan rambut yang indah kepadamu. Allah yang memberikan mata. Allah yang memberikan hidung. Allah yang memberikan mulut. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang nyuruh engkau pakai jilbab. Bukan ibu. Engkau sekarang mau nurut sama siapa? Sama Allah apa sama bu guru? Kata sang anak, sama Allah lah. Akhirnya besok pakai jilbab lagi. Subhanallah. Sampai ke sekolah sang bu guru ini emosi. Melihat itu anak tetap pakai jilbab. Karena merasa ditantang sama tuh anak. Akhirnya dimaki-maki anak ini, diusir ya dari kelas sana. Sampai anak ini jadi nangis. Nangis dia. Dalam tangisannya terucap oleh dia, man uti anti amhu. Siapa yang harus aku taati? Engkau atau dia? Di sini sang bu guru terdiam. Oh, anak ini berarti bukan maunya sendiri. Ada yang nyuruh sama dia itu. Lalu ditanya sama bu guru, siapa dia yang kau maksud itu? Kata anak, Allah. Alladzi khalaqani wa khalaqak. Allah yang menciptakan aku dan menciptakan engkau. Di situ tersentak. Mungkin selama ini dia tahu hukum, tapi lupa dengan yang meletakkan itu. Keesokan harinya, atau hari itu juga, bu guru ini menjumpai ibu anak ini dengan pakai jilbab. Dengan dia mengatakan terima kasih. Anakmu telah mengajarkan kepada aku tentang siapa sebenarnya yang memerintahkan jilbab. Haibatifillah. Tadi yang sampaikan. Kita itu sama aturan kantor, aturan perusahaan, suruh pakai baju warna putih, warna kuning, warna biru, warna hitam. Modelnya ditentukan. Kita taat. Oh, harus lengan panjang, harus lengan pendek. Kalau harus pakai dasi-dasinya model seperti ini, sepatunya warnanya ini. Taat dan patuh kita. Tapi kenapa kalau Allah yang nyuruh kita nggak taat? Karena kita nggak kenal sama Allah. Mungkin sebagian tidak merasa hambanya Allah Azza wa Jal. Maka di sini pentingnya mengenalkan Allah kepada keluarga kita. Bukan hanya sekedar menyampaikan hukumnya harus kayak gini, nggak boleh kayak gini. Kenalkan ini Allah. Ketika orang kenal sama yang meletakkan hukum, yang membuat itu aturan, dia mau tidak mau mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami taat. Ketika keluar rumah, kita di dalam rumah kan merasa ada pelindung. Ya, ada tembok, ada atap. Orang kan biasanya kalau cari rumah tuh, cari rumah yang aman, tentram. Baik. Nih, ketika keluar rumah, engkau akan terbuka. Orang tuh macam-macam tuh. Ada yang naik sepeda. Pikirnya naik sepeda aman. Naik sepeda ada juga begal-begal sepeda. Naik motor ada begal motor. Naik mobil mungkin engkau ditabrak. Tahu kita. Maka saat itu engkau perlu menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi."
apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqal, lalu dia berkata bismillah, dengan nama Allah dia keluar rumahnya. Tawakkaltu 'ala Allah, aku serahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala itu dikatakan kepada dia, hudita wa kufita wa wuqit. Engkau dikasih petunjuk, engkau dicukupin dan engkau dijaga. Setan yang mau godain orang itu jadi mundur semuanya. Apa kata mereka? Gimana kita mau godain orang nih yang sudah dijaga, yang sudah dicukupin, dan sudah diberi petunjuk oleh Allah SWT. Maka waktu-waktu tersebutlah waktu kita menyerahkan kepada Allah SWT. Kita sering mendengar sebuah ungkapan, kita tuh hanya berencana. Manusia tuh hanya berencana. Allah yang menentukan betul. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan yang membagi rizki ini siapa sebenarnya? Allah. Yang kasih rizki kepada anak-anak kita siapa? Kita semua tahu. Oh, mungkin sebagian nggak tahu. Tapi anak merasakan sendiri. Bagaimana hidup anak ketika anak bujangan. Ketika bujangan, uang saku itu sering habis. Jangan bicara beli mobil, beli motor juga nggak mampu. Kenapa tatkala anak menikah, punya anak, kok tahu-tahu duit itu bertambah. Tambah anak lagi, tambah lagi tuh rezeki. Terus bertambah. Siapa yang ngasih rezeki? Kalau kita pakai logika kita, gaji kita, gaji kerja 3 juta, tambah anak, orang akan kepikiran, ya Allah gimana nambah anak nih. Lawang anak 2 aja duit itu habis-habis. Gimana kok nambah anak lagi? Itulah yang kadang-kala belum ada di diri kita. Keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla Sang Pencipta bahwa Dia yang memberikan rezeki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Namanya minta, nggak apa-apa minta. Tapi hendaklah engkau tahu diri. Sehingga tatkala ada seorang sahabat yang disuruh minta sama Nabi SAW, Rabi'ah al-Aslami. Nabi SAW mengatakan kepada dia, Sal hajatak ya Rabi'ah. Mintalah hajatmu hai Rabi'ah. Kau kepingin apa? Kata Rabi'ah, aku pikir dulu ya Rasulullah SAW ya, agar aku dapat mendampingimu di surga. Awa ghaira dzalik, Rabi'ah. Atau yang lainnya, Rabi'ah. Kau dari mana, kata dia? Pikirnya apa? Dia dikasih tahu sama keluarganya untuk minta itu. Kata Rabi'ah, enggak. Ya Rasulullah, ketika aku berpikir dunia ini, aku mau minta hajat dunia, aku akan tinggalin, kata dia. Semuanya akan ditinggalkan. Maka aku berpikir kayaknya meminta sesuatu yang abadi. Maka akhirnya Rabi'ah meminta kepada Nabi SAW, hajat dia agar dapat mendampingi Rasul SAW di surga. Apa kata Nabi SAW? Kalau seperti itu, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku dalam rangka tadi, engkau ingin bersamaku di surga dengan banyak-banyak sujud, dengan banyak-banyak sholat. Artinya meminta sesuatu yang besar itu perlu adanya usaha. Mintalah yang tertinggi. Dan Nabi SAW yang nyuruh. Idza sa'altumullaha al-jannah fasaluhul firdausal a'la. Kalau kalian meminta kepada Allah surga, mintalah surga yang tertinggi. Apa yang diperlukan? Usaha. Bagaimana waktu kita dipenuhi dengan hal-hal yang berguna. Makanya kalau ada seorang mahasiswa, seorang pelajar yang ditanya sama ibunya, engkau kepingin nilaimu apa? Aku ingin kumlot, ibu. Ya udah, sungguh-sungguh engkau. Dan terbukti dia sungguh-sungguh untuk kumlot.
Biasanya orang, engkau ingin apa? Yang penting lulus lah. Maka biasanya dia malas. Ya, ketika yang penting lulus, pantas dia malas. Tapi insya Allah orang yang benar-benar ya, benar ya. Karena bicara doa, ada yang cuma di lisan. Orang yang benar minta dari hatinya. Maka dia akan berusaha untuk meraih apa yang dia inginkan. Insya Allah semua pada tahu hukum tinggal di negeri kafir. Apa tujuannya? Para ulama menjelaskan, tatkala seorang tinggal di negeri non-muslim, dalam rangka dia berdakwah, atau dalam rangka dia menuntut ilmu, dengan catatan dia dapat menjaga kehormatan dirinya di sana, menjaga agamanya, menjaga keimanannya, maka diperbolehkan bagi dia untuk tinggal di sana. Tapi tatkala dia berangkat ke negeri tersebut hanya untuk cari makan, sedangkan di negerinya bisa cari makan sebenarnya. Bukan nggak bisa, beda sama terpaksa. Kita tahu Nabi SAW pada waktu itu dia menyuruh para sahabatnya hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah, Habasyah negeri kafir juga sama. Pada waktu itu sama Mekah, tapi lebih ringan di sana gitu loh. Insya Allah lebih bisa menegakkan agamanya daripada di negerinya. Maka disuruh hijrah dalam rangka menyelamatkan agamanya. Para sahabat berangkat ke Habasyah bukan dalam rangka untuk memperbaiki taraf ekonomi mereka. Maka tatkala seorang muslim umpamanya pindah dia tinggalkan negeri dia ke negeri non muslim hanya untuk masalah ekonomi, hanya untuk masalah perut, maka dia telah meninggalkan kewajiban untuk hijrah. Sebenarnya bukan untuk hijrah, dia hijrah dari negeri Islam ke negeri non-muslim gitu. Dan Nabi SAW berlepas diri. Ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahranail musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrikin. Ini sebagai bentuk ancaman dari Nabi SAW. Maka buat teman-teman yang tinggal di sana, lihat ketika engkau tinggal di sana dan memberikan manfaat untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk masalah perutmu, maka insya Allah semoga masih ada udzur buat engkau tinggal di sana. Dan para ulama berbincang, hijrah itu memang ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib tatkala di negeri itu memang nggak bisa menegakkan agamanya. Sama sekali dia nggak bisa menegakkan agamanya. Yang sunnah di negeri itu dia bisa menegakkan agamanya. Alhamdulillah dia bisa beribadah dengan baik ya, walaupun tidak sebebas di negeri lainnya, umpamanya di negeri Islam lainnya. Maka bagi dia dianjurkan sebenarnya untuk tidak tinggal di sana. Namun juga para ulama menjelaskan, tatkala keberadaan umat Islam di sana berdampak dalam penyebaran agama Allah ini, maka silahkan. Jadi ada unsur dakwah di sana, bukan unsur cari uang aja. Wallahu a'lam bishawab.